Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sebelum materi dilanjutkan, terlebih dahulu mari sama-sama awali pembelajaran hari ini dengan sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya alhamdulillah pada hari ini atas kudrat dan irodatnya kita semua dapat melaksanakan aktivitas kita, dapat melakukan pembelajaran secara daring, dan tentu saja meskipun pembelajaran secara daring tidak melemahkan semangat kita untuk terus belajar. Dan sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Allahumma ftah lana abwabal khair wa abwabal ilma wa abwabal barokah wa abwabal nikmah wa abwabal quwati wa abwabal rizki wa abwabal sihati wa abwabal salamati wa abwabal afiyat wa abwabal jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, dengan senang hati Ibu bertemu lagi dengan kalian pada materi pelajaran Bahasa Indonesia, di mana pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang teks laporan percobaan. Masih ingat kan kalian? Di minggu kemarin Ibu menjelaskan tentang teks materi laporan percobaan. Dan yang Ibu bahas pada minggu kemarin yaitu mengenai pengertian teks laporan percobaan, kemudian mengenai ciri-ciri teks laporan percobaan, dan kemudian yang ketiga yaitu mengenai informasi teks laporan percobaan. Tentu kalian masih ingat di mana Ibu menjelaskan tentang informasi teks laporan percobaan, diantaranya ada 5W 1H. Ingat itu ya, mudah-mudahan masih ingat dan bisa dipahami, karena pada pertemuan berikutnya kita akan berlatih bagaimana cara melakukan atau cara membuat teks laporan percobaan. Oke anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan tentang masih di bab 1 yaitu teks laporan percobaan, tetapi pembahasannya yaitu mengenai struktur teks laporan percobaan, kemudian yang kedua sistematika teks laporan percobaan, dan yang ketiga mengenai kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Maaf, saya ulangi, untuk hari ini pembelajaran kita masih di teks laporan percobaan, tetapi mengenai struktur teks laporan percobaan, kemudian sistematika teks laporan percobaan, dan yang ketiga mengenai kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yuk kita mulai untuk membahas materi yang barusan Ibu sebutkan. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini sebagaimana Ibu tadi sudah menyebutkan bahwa hari ini akan menjelaskan mengenai struktur teks laporan percobaan, kemudian kaidah kebahasaan teks laporan percobaan, dan sistematika teks laporan percobaan. Yang pertama, struktur teks laporan percobaan. Kalau kalian mendengar kata struktur, berarti struktur itu adalah bangunan, ya, bangunan teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan ada dua jenis, ada dua macam. Pertama, ada yang termasuk pernyataan, ya, yaitu bagian umum. Yang kedua bagian uraian. Nah, dari dua klasifikasi ini, dari dua kategori ini, maka struktur teks laporan percobaan ada yang termasuk klasifikasi pernyataan. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi pernyataan? Yaitu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Ya, menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Itu bagian umum. Kemudian bagian yang kedua yaitu uraian. Artinya menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan, penggunaan alat, perilaku alamiah, dan hal-hal khusus. Itu bangunan dari teks laporan percobaan. Jadi ingat, teks laporan percobaan strukturnya ada dua. Pertama bagian umum, yang kedua bagian uraian. Saya ulang, bagian umum dan bagian uraian.
Bagian umum sekali lagi yaitu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Nah, kemudian yang bagian uraian yaitu menggambarkan sesuatu yang dibahas secara terperinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan, penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Nah, itu struktur teks laporan percobaan. Nah, nanti akan lebih jelas lagi ketika kita sudah membahas ketiga-tiganya. Nah, sekarang kita bahas dulu. Yang berikutnya adalah sistematika teks laporan percobaan. Sistematika itu urutan. Bagaimana urutan yang tepat ketika melakukan atau ketika menulis teks laporan percobaan. Nah, selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan juga secara sistematik seperti penulisan karya ilmiah. Nah, sistematika laporan percobaan ya kalian bisa perhatikan urutannya sebagai berikut. Pertama ada judul. Nah, taruhlah judulnya misalnya Ibu kemarin di pertemuan yang lalu, di pertemuan pertama sudah menjelaskan atau sudah memberikan contoh, misalnya judulnya membuat nasi goreng atau membuat taplak meja dari kain perca atau membuat bakwan jagung manis yang minggu kemarin Ibu contohkan. Nah, itu judul. Nah, kemudian yang kedua ada objek. Objek itu yang dibuat apa? Ya. Kemudian ketiga ada pelaku percobaan. Siapa yang melakukan percobaan? Nah, kemarin di pertemuan 1 kan sudah berbicara mengenai informasi yang terdapat dalam teks laporan percobaan, yaitu ada 5W1H itu. Nah, termasuk yang ketiga pertanyaannya adalah pelaku percobaan, yaitu informasinya yaitu unsur who. Siapa yang melakukan percobaan? Nah, kemudian tempat dan waktu percobaan. Tempatnya di mana, waktunya kapan? Itu harus berurutan ketika kalian menulis teks laporan percobaan. Awali dulu dengan judul, kedua dilanjutkan dengan objek, yang ketiga dilakukan dengan siapa yang melakukan percobaan. Yang keempat, urutannya yaitu tempat dan waktu percobaan. Tempatnya di mana, waktunya kapan. Misalnya kalian membuat membuat percobaannya, eksperimennya seperti yang dijelaskan di minggu yang lalu, membuat eksperimennya yaitu membuat bakwan dari jagung manis. Nah, dibuatnya di mana? Dibuatnya kapan? Ya, taruhlah dibuat di rumah siapa? Azka. Dibuat di rumah Azka pada hari Selasa tanggal 3 Agustus, pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 pada jam 10 siang sampai dengan selesai. Nah, itu berarti berbicara tempat dan waktu. Sudah terjawab. Tempatnya di rumah Aska, kemudian waktunya jam 10 siang pada hari Selasa, itu sangat lengkap. Jam 10 siang pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021. Kemudian tujuannya apa? Nah, tujuan dari pembuatan jagung manis, bakwan jagung manis ini untuk apa? Itu ditulis tujuannya apa. Kira-kira tujuannya apa bikin bikin bakwan jagung manis maksudnya. Nah, kemudian yang keenam, bahan atau alat. Maaf, sebelum ke bahan dan ke alat, tujuannya tadi untuk apa? Membuat jagung manis, membuat bakwan jagung manis. Ya, untuk makanan cemilan, makanan cemilan di siang hari sebagai teman minum teh ya, atau teman minum kopi. Nah, itu nggak apa-apa. Atau sebagai makanan pelengkap ketika ada pertemuan. Nah, atau tujuannya untuk dijual juga bisa. Tujuannya untuk praktek atau untuk dijual sebagai menambah penghasilan misalnya. Ya bisa aja. Bisa juga untuk dimakan sendiri dan keluarga, bisa juga justru untuk mendapatkan ekonomi, untuk peningkatan ekonomi, itu untuk dijual. Kemudian yang keenam, bahan dan alat.
Sudah terbayangkan oleh kalian ketika membuat membuat bakwan jagung manis, bahannya apa, alatnya apa? Bahannya kan jagung manis. Misalnya 2 tongkol jagung manis, 2 tongkol ya. Kalau untuk jagung tongkol, 2 tongkol jagung manis. Terus 1/4 kilogram tepung terigu. Kemudian 1 genggam daun bawang yang sudah diiris. Kemudian 1 bungkus kaldu ayam, 1 bungkus Royco, 1 bungkus Royco. Kemudian 1 gelas air, itu bahan cukup ya. Dan sedikit garam ya, sedikit garam, jangan sampai lupa. Kemudian alat, cukup kan bahannya segitu? Saya ulang, bahannya 2 tongkol jagung manis, 1/4 kilogram tepung terigu, 1 genggam daun bawang yang sudah diiris, atau boleh ditambahkan irisan wortel. Kemudian 1 bungkus Royco sebagai penyedap rasa. Kemudian 1 sendok teh garam. Kemudian 1 gelas air putih. Nah, itu bahan lengkap kan? Nah, kemudian alat. Kira-kira alatnya membuat bakwan jagung manis. Pertama berarti harus ada apa? Ada pisau untuk mengiris jagung. Kemudian 2 ada wadah. Ya, wadah yang sedang, ukuran sedang. Kemudian ada juga sendok ya untuk mengaduk. Ada sendok untuk mengaduk. Kemudian ada kompor tentunya untuk memasak. Kemudian ada juga katel ya. Katel. Kemudian ada cutik. Nah, itu alat yang diperlukan dalam pembuatan bakwan jagung manis. Kemudian yang ke-7, langkah. Nah, langkah itu yaitu cara pembuatan. Biasanya langkah-langkah itu mengandung kata seru. Kata seru. Gimana kata seru? Siapkan. Ya, mengandung kata perintah. Siapkan. Nah, berarti contoh misalnya nyalakan, tuangkan, aduk, campurkan, kemudian gorengkan, kemudian hidangkan. Nah, itu langkah-langkah. Biasanya pertama-tama diawali dengan kata pertama-tama. Ambil 2 tongkol jagung yang sudah disiapkan, kemudian diiris dan ditaruh di dalam wadah baskom yang ukuran sedang. Kemudian apa kira-kira? Tambahkan daun bawang, kemudian tambahkan wortel yang tadi sudah disiapkan, kemudian masukkan juga daun bawang, segenggam daun bawang yang sudah diiris, kemudian tambahkan garam, tambahkan Royco, kemudian semuanya diaduk sampai rata. Nah, setelah diaduk sampai rata, siapkan katel di atas kompor yang sudah dipanaskan, kemudian gorengkan sesuai takaran yang diinginkan dengan menggunakan sendok sayur atau dengan menggunakan sendok makan. Berarti ukurannya kecil kalau pakai sendok makan. Kalau pakai sendok sayur ukurannya rada besar gitu ya. Nah, kemudian itu langkah-langkah seperti itu sampai sampai bakwannya dihidangkan. Itu langkah-langkah sampai dihidangkan, sampai dimakan. Itu langkah-langkah. Kemudian yang selanjutnya, hasil laporan percobaan. Nah, setelah langkah-langkah dilakukan, tentu ada hasil. Biasanya bakwannya ditaruh di apa? Ditaruh di piring, dihidangkan.
Maka jadilah bakwan. Dari dari 2 tongkol jagung, kemudian 1/4 tepung terigu yang tadi disebutkan, misalnya jadi 15 buah menjadi 15 buah bakwan. Nah, berarti itu hasilnya. Hasilnya adalah jadilah bakwan yang siap untuk dihidangkan dan siap untuk dimakan untuk dinikmati bersama keluarga tercinta sebagai teman minum teh. Nah, gitu. Itu hasil. Jadi hasilnya itu, bakwannya itu. Kemudian simpulan. Nah, simpulan adalah sebagai sebagai langkah terakhir menyimpulkan dari seluruh rangkaian, dari seluruh sistematika atau urutan yang sudah disampaikan. Jadi simpulannya adalah bagaimana? Simpulan adalah menyampaikan penegasan. Simpulan itu penegasan akhir bahwa kegiatan atau bahwa tek laporan percobaan atau bahwa eksperimen sudah dilakukan. Silakan dibuatkan simpulannya. Nah, ini. Kemudian 10 daftar pustaka. Kalau misalnya kalian mengambil bahan-bahan itu dari karya orang lain, dari buku resep memasak misalnya, atau buku-buku memasak lain, buku dari sumbernya dari mana, dari Google atau dari buku-buku resep memasak, banyak ya. Kalian cantumkan di situ diambilnya dari apa. Nah, itu mengenai sistematika. Kira-kira paham ya? Semoga bisa dipahami nih, karena sistematika itu berbicara tentang urutan. Urutan itu harus urut, tidak boleh ngacak urutannya, karena kalau ngacak ya nggak bisa. Hasilnya nanti nggak memuaskan, nggak sesuai dengan yang diinginkan. Dia selanjutnya, dalam menulis tek laporan percobaan ada kaidah-kaidah loh, ada kaidah-kaidah yang harus kalian perhatikan ketika menulis teknya. Pertama, harus memperkenalkan aspek umum atau kelompok. Kemudian menggunakan kata-kata tugas. Ya, kata tugas itu kata-kata yang apa? Kata-kata tadi yang sudah disebutkan. Kata-kata tugas. Lakukan, gabungkan. Kemudian aduk, gorengkan, hidangkan. Itu kata-kata tugas. Kemudian menggunakan kalimat aktif. Ya, kalimat aktif tentu kalimat aktif karena berupa kegiatan, berupa langkah-langkah, tentu menggunakan kalimat aktif, bukan menggunakan kalimat pasif. Kemudian selanjutnya menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Ya, kata serapan itu biasanya kata yang diambil dari bahasa asing yang sudah menjadi bahasa Indonesia, yang sudah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia, itu disebutnya kata serapan. Atau juga bisa dari bahasa-bahasa daerah yang sudah yang sudah disahkan dalam PUEBI. PUEBI? Iya, PUEBI adalah perkembangan dari istilah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang istilahnya, dulunya EYD kan, ejaan yang disempurnakan, kemudian menjadi Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, dan sekarang istilahnya PUEBI, Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kemudian yang berikutnya tidak ada urutan waktu. Nah, tidak ada urutan waktu, tetapi yang ada urutan kegiatan. Nah, seperti yang tadi sudah Ibu contohkan. Kemudian menggunakan kata-kata benda dan perasa benda dibandingkan dengan kata-kata ganti orang. Kata benda artinya yang tadi, siapkan 2 tongkol 1/4 tepung terigu itu kata benda. Ya. Bukan kata ganti orang. Kalau kata ganti orang itu dia, mereka, kamu. Nah, itu kan tidak ada dalam dalam langkah-langkah kegiatannya. Kemudian yang terakhir kaidahnya adalah biasanya disertai dengan foto.
foto-foto, hasilnya difoto. Kemudian disertai juga dengan diagram. Diagram itu kalian misalnya langkah-langkahnya mau dibuat tabel, mau dibuat diagram, mau silakan. Itu bisa berekspresi, bisa bereksplorasi ya. Nah, apa yang ada dalam pikiran kalian, cara penulisannya boleh berupa diagram sambil berimajinasi ya. Berimajinasi, bereksplorasi. Nah, silakan kalian tumpahkan apa yang ada dalam pikiran kalian hasil dari percobaan tadi ya. Bisa berupa foto, bisa berupa diagram, bisa juga berupa tabel. Untuk apa ini? Mau dibuat fotonya atau dibuat seperti diagram atau dibuat seperti tabel? Ya untuk memperkuat hasil pengamatan. Biasanya lebih jeli, lebih tajam, lebih kuat dalam ingatan apabila disajikan lebih unik ya. Beda dengan deskripsi. Kalau deskripsi lebih apa ya? Biasanya anak-anak sekarang, apalagi zaman sekarang gitu, kita itu kalau disajikan berupa deskripsi malas bacanya, bawaannya gitu. Tapi kalau disajikan melalui diagram, melalui tabel, kan pesannya langsung sampai gitu. Ketika kita melihat tabel, yang ibu rasakan ketika melihat pesan orang lain bentuknya tabel, cepet gitu, cepet dipahaminya, cepet dipahami, cepet pengen melihat, cepet pengen baca, dan cepet pengen tahu. Nah itu. Kemudian pesannya dalam ingatan juga lebih lama dibandingkan membaca dan melihat. Ternyata kesan yang lebih lama tertinggal dalam hati, dalam pikiran kita, yaitu dengan melihat. Ada peribahasa kan? Kalau kalian mendengar maka akan lupa, dan jika kalian melihat maka akan ingat. Makanya itu. Jadi boleh kalian berinspirasi, nanti kreativitasnya dikembangkan ya. Sajikan tugas laporan percobaannya dengan bentuk foto. Sekarang kan lagi apa-apa juga dipoto ya. Lagi ini jepret, lagi itu jepret. Jangan lupa dipoto hasilnya. Kemudian dibuat juga bentuknya diagram boleh, dibuat bentuk tabel juga boleh. Nah, sampai di situ sudah ada bayangan ya untuk tugas minggu depan. Pertemuan hari ini sebenarnya sih pada minggu yang lalu Ibu sudah menjelaskan ingin ingin Zoom meeting untuk melihat tugas-tugas kalian, kemudian ingin berkomunikasi langsung juga dengan kalian melalui Zoom meeting. Tetapi Ibu merasa belum tuntas ini penyampaiannya karena masih ada beberapa sub lagi yang harus disampaikan terkait dengan teks laporan percobaan, sehingga untuk pertemuan kali ini Ibu sampaikan dulu melalui link YouTube Ibu. Nah, untuk minggu depan baru kita action ya. Kita mulai melakukan membuat teks laporan percobaan, dan hasilnya kalian nanti bisa dipublish. Nah, kalian bisa lihatkan di Zoom meeting. Kita akan lakukan Zoom meeting insya Allah. Semoga tidak ada halangan, tidak ada gangguan, semuanya kita sehat, bisa bertemu di Zoom meeting di pertemuan berikutnya. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yang bagian berikutnya adalah langkah-langkah menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah. Tadi sudah Ibu sebutkan ya sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah langkah menyunting teks laporan percobaan yang telah disusun. Hati-hati ketika kalian sudah menulis teks laporan percobaan, baik berupa diagram tadi atau berupa tabel atau berupa foto, kalian lihat lagi, sunting lagi. Menyunting itu memperbaiki ya, menyunting itu memperbaiki, mengedit. Barangkali ada kata-kata yang typo, kata-kata yang salah penulisannya. Ya, biasanya kan begitu kalau nulis pasti ada salahnya. Maka ada kegiatan terakhir adalah menyunting teks laporan percobaan. Lihat kata-katanya, lihat kalimatnya, tandai, kemudian diperbaiki. Atau mungkin maknanya atau kalimatnya juga hubungan antar kalimatnya kurang harmonis, kurang koheren, kalian lihat. Kemudian memperbaikinya. Kalimat atau kata yang tadi yang sudah kalian tandai dan ternyata ini salah, kurang logis, kalimatnya tidak aktif, maka silahkan diperbaiki. Unsur kebahasaannya juga. Kemudian setelah disunting, maka lakukan tulis kembali. Ingat ya, ketika setelah menulis jangan langsung dipublish atau dipublish, tapi ingat, lakukan penyuntingan. Sepertinya Ibu
sudah cukup jelas ya menjelaskan materi tentang laporan percobaan. Berarti sudah 2 pertemuan teks laporan percobaan dan Ibu anggap sudah selesai. Dan alhamdulillah di minggu kemarin juga ada 10 atau 12 siswa yang sudah menyetorkan tugas, padahal sebenarnya belum ya. Tetapi ya alhamdulillah, terima kasih kalian sudah sigap meskipun belum diminta, tetapi sudah memberikan tanggapan berupa menyampaikan hasil resum dari materi pembelajaran Ibu. Dan untuk pertemuan kali ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami untuk tentunya sebagai tahapan kalian untuk bisa melakukan eksperimen secara sendiri, secara individu tentunya. Nah, kalau ada tatap muka biasanya eksperimennya dilakukan secara berkelompok. Tapi untuk kali ini silakan lakukan secara individu. Setelah eksperimen maka tulislah hasil eksperimennya dalam teks laporan percobaan. Ingat langkah-langkah yang sudah Ibu sampaikan tadi. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semuanya kalian sehat-sehat. Ibu juga sehat, kalian juga sehat, sehingga bisa bertemu lagi di minggu-minggu berikutnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.